Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Kita masih menganalisis efisiensi dari algoritma rekursif. Lebih spesifik lagi, kita membahas tentang relasi recurrence linear non-homogen. Ini adalah contoh 3. Untuk contoh 1 dan contoh 2, silakan lihat video sebelumnya ya. Di contoh 3 ini, yang tampak berbeda sekali adalah bagian non-homogen. Saya memiliki relasi rekuren sebagai berikut, yaitu Tn minus 2Tn-1 sama dengan N tambah 2N. Perhatikan, seperti biasa, kumpulkan semua suku yang mengandung Tn di ruas kiri dan letakkan suku selainnya di ruas kanan, itu sebagai bagian non-homogennya. Tahap pertama untuk menyelesaikan relasi rekurensi ini adalah kita bangun dulu persamaan karakteristik, yaitu seperti biasa kita harus membangun persamaan karakteristik yang terdiri atas bagian homogen dan non-homogennya. Untuk bagian homogen mudah saja kalian mengerjakannya, yaitu R-2 sama dengan 0. Sementara pada bagian non-homogen kalian mendapati N tambah 2 pangkat N. Nah, untuk kondisi seperti ini, kalian perhatikan bahwa 2 pangkat N ini adalah fungsi eksponensial. Kalau di relasi linear non-homogen ini, bagian dari non-homogennya ini sebisa mungkin kalian ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn seperti ini ya. Nah, di sini ada komponen fungsi eksponensial dan ada Pn komponen fungsi polinomial. Di sini di N plus 2N 2 pangkat N ini sebenarnya sudah memenuhi, hanya saja di sini ada tanda plus bukan tanda kali. Jadi kita nggak bisa langsung menggunakannya nilai B-nya adalah 2, kemudian nilai P-nya adalah 1, tidak bisa seperti itu. Ya, karena di sini ada tanda plus. Oleh karena itu, kita harus memproses N plus 2 pangkat N ini sebagai dua fungsi yang terpisah, yang mana dari tiap fungsi itu kita akan mendapatkan R yang berbeda. Jadi, seperti ini. Untuk fungsi yang N, bagian pertama ya, saya bisa ubah ke dalam bentuk N ini adalah polinomial N, B pangkat N-nya saya bisa ubah ke dalam bentuk 1 pangkat N. Jadi, dengan demikian, B saya adalah 1 dan D adalah 1. Derajat dari polinomialnya adalah 1. Kemudian fungsi berikutnya yaitu 2 pangkat N, saya bisa ubah dia ke dalam bentuk ini ya, B pangkat N kali Pn. 2 pangkat ini adalah B pangkat N kita. Pn-nya berapa, Bu? Pn-nya berarti 1. Kalau begitu, maka B saya adalah 2 dan nilai D-nya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi dengan demikian, dengan dari sini saya bisa mendapatkan 3 buah persamaan karakteristik. Yang pertama dari komponen homogen R-2, kemudian dari sini saya bisa mendapatkan R-1 kali pangkat 1 plus 1 sama dengan 0. Kemudian dari sini saya dari komponen homogen yang kedua saya bisa mendapatkan R-2 pangkat 0 plus 1 sama dengan 0. Jadi saya punya akar 2 dan akar 1 ya. Saya punya 4 akar nih. Nah, yang mana sih, Bu? Saya kasih kotak merah ya, supaya lebih jelas. Ini adalah 4 buah akar yang saya miliki. Saya tuliskan lagi supaya lebih rapi. Maka saya punya R-2 kali R-2 ini kali R-1 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini saya punya 2 buah akar
yang nilainya 2, kemudian 2 buah akar lagi yang nilainya adalah 1, seperti ini. Baik, saya lanjutkan ke membangun solusi umum Tn. Kita pelan-pelan saja, sehingga Tn yang akan kalian dapatkan adalah, perhatikan karena kalian punya 4R seperti ini, maka kalian akan punya 4 konstanta C. C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. C1 kali 2 pangkat N, di sini juga 2 pangkat N, tapi karena akarnya adalah sama, maka saya tambahkan komponen N di sini, ini kali ya. Kemudian ini 1 pangkat N kali N, 1 pangkat N. Nah, ini adalah solusi umum Tn yang kalian dapatkan. Berikutnya kita akan menyelesaikan cari nilai konstanta C1, C2, C3, dan C4. Gimana caranya? Nah, kalian perhatikan, saya hanya memiliki satu nilai saja, yaitu T1 sama dengan 0. Sementara kalau kita harus menyelesaikan Tn, sementara di situ ada 4 konstanta, maka minimal saya harus punya 4 nilai Tn. Kalau gitu kita cari dulu ya. Kita udah punya T1, maka saya akan cari dulu T2, T3, dan T4. Nah, gitu ya. T2 kita cari dengan ini dia. Kita gunakan relasi rekuren semula. T2 kalau N-nya sama dengan 2, T2 kan berarti N-nya 2 ya. T2 sama dengan 2 T1 ditambah N tambah 2 pangkat N sama dengan T1-nya berapa? 0 tuh. 0 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 6. Kemudian T3 kita langsung saja, 2T2 ditambah 3 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 12 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 23. Kemudian di sini 2T3 ditambah 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah ya sama dengan 46 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 66. Wah, panjang juga ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai T2, T3, dan T4, maka kita akan lanjut mencari konstanta, nilai konstanta. Jadi, tujuan kita tadi mencari nilai ini. Baik, kita tahu bahwa T1, kita gunakan ya, T1 itu sama dengan C1 kali 2 pangkat 1 tambah C2 kali 1 2 pangkat 1 tambah C3 1 pangkat N kan tetap 1 ya, kita langsung saja tambah C4 sama dengan 0. Saya selesaikan dulu, yang berarti ini 2 C1 tambah 2 C2 tambah C3 tambah C4 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. T2 sama dengan C1 kali 2 pangkat 2 tambah C2 2 kali 2 kuadrat tambah C3 tambah C4 2 sama dengan 4C1 tambah 8C2 tambah C3 tambah 2C4 sama dengan 6. Kita lanjutkan lagi di sini C1 2 pangkat 3 C2 kali 3 kali 2 pangkat 3 ditambah C3 tambah 3 C4. Kita langsung saja ya, maka kalian akan mendapatkan 8C1 tambah 24C2 tambah C3 tambah berapa tuh?
3C4. C4 sama dengan 23. Semakin banyak konstantannya semakin panjang ya. 2 pangkat 4 tambah C2 kali 4, 2 pangkat 4 kali C3 tambah 4C4. Saya punya 16C1 24C2. Kita langsung saja sama dengan 66. Saya beri nomor dulu, ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Maka kalian selesaikan ini eliminasi, menggunakan eliminasi ya, dan substitusi seperti ini. Saya singkirkan dulu. Karena lakukan eliminasi dan substitusi nanti akan kalian dapatkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 saya akan dapatkan saya langsung saja ya supaya cepat ya. Ini enggak usah ini. Dari 1 dan 2 nanti kalian akan mendapatkan 64 C1 minus 2 C1 minus 6 C2 minus C4 sama dengan minus 6. Kalian akan dapatkan seperti itu. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2 kalian akan dapat seperti ini. Kemudian lakukan eliminasi pada persamaan 3 dan persamaan 4 ini ya. Maka kalian akan mendapatkan minus 8C1 minus 40C2 minus C4 sama dengan minus 43. Ini kalian eliminasi lagi, kalian akan mendapatkan 6C1 tambah 34C2 sama dengan 37. Nah, ini saya dapat persamaan nomor 5. Itu ya. Nah, kita simpan dulu ini. Kita simpan dulu. Terus saya mau ke sini dulu. Kita langsung saja. Kemudian kalian lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 2. Tapi yang kalian sekarang yang dihilangkan itu adalah komponen C4-nya. Jadi dari persamaan 1 dan 2, jadi kalian juga bisa mendapatkan minus 4 C2 ditambah C3. Hasilnya adalah minus 6. Jadi sebagai clue ini supaya cepat saja ya, dari yang persamaan 1 kalian kalikan dengan 2, sementara yang persamaan 2 kalian kalikan dengan 1. Nanti akan dapat seperti ini. Kemudian sama juga dengan persamaan 3 dan persamaan 4, nanti kalian akan mendapatkan minus 16 C1 minus 96 C2 tambah C3 sama dengan minus 106. Gitu ya. Nanti kalian akan dapatkan seperti ini. Minus saya cek dulu. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Ini minus 6. Ini adalah saya tuliskan ini sebagai persamaan 6, ini sebagai persamaan 7. Baik. Nah, lalu kalian substitusikan persamaan 6 ke persamaan 7. Ini kok bisa dapat kayak gini? Gimana, nanti kalian cek. Persamaan 3 ini saya kalikan dengan 4 kali 4. Sementara persamaan 4 saya kalikan dengan 3 ya. Nanti akan dapat seperti ini. Nah, selanjutnya substitusikan substitusi 6 ke 7. Nah, nanti kalian akan mendapatkan C3. Nanti akan dapat yang saya masukkan C3 itu kan dari persamaan 6 akan mendapat minus 6 tambah 4C2 tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini saya masukkan ke sini ke persamaan 7. Ke ini
pangkat C2, maka kita akan mendapatkan 16C1 tambah 92C2 sama dengan 100. Ini adalah persamaan 8. Gitu ya. Oh, panjang sekali, Bu. Apa ya? Baik, kita lanjutkan ke kita eliminasi persamaan 5 dan persamaan 8. Kita lihat. Di sini kalian punya C1 dan C2 di persamaan 5, dan di persamaan 8 ada juga C1 dan C2. Dari persamaan 5 dan persamaan 8 ya. Miring gini. Persamaan 5 kalian kalikan dengan 8, persamaan 8 kalian kalikan dengan 3. Kalian akan mendapatkan 48C1 tambah 272C2. Sudah hampir selesai ini. 48C1 ditambah 276C2 sama dengan 300. Jadi dikurangi, kalian akan mendapatkan C2 sama dengan 1. Nah, ini C2. Kalau udah dapat C2, maka C1 gampang saja. C1 sama dengan 1/6 kali 37 minus 34 kali 1 sama dengan setengah. Dari mana ini, Bu? Dari persamaan 5. Substitusikan C2 ke persamaan 5. Persamaan 5 ini ya. 6C1 tambah 34C2. Kalian udah dapat C2 di sini. Masukin ke sini, maka kalian akan dapat C1. Gitu. Bagi C1, C2 sudah dapat. Kita lanjutkan. Substitusikan nilai C1 dan C2. C1, C2 ke persamaan 6. Persamaan 6 coba kita lihat. Oh, nggak perlu C1, C2 saja. Di sini ya, persamaan 6 itu ada minus 4C2 tambah C3 sama dengan minus 6. Maka saya bisa mendapatkan C3 sama dengan minus 6 ditambah 4 kali C2. C2 adalah 1, maka C3-nya adalah minus 2. Nah, dapat C3. C3-nya adalah minus 2. Terus, bagaimana cara mencari C4? C4 dicari dengan cara coba lihat persamaan 1. Persamaan 1 kalian dapat 2C1 tambah 2C2 tambah C3 tambah C4. Maka C1, C2, C3 udah dapat, C4 bisa diketahui ya. Nah, gampang saja, berarti dari persamaan 1, substitusikan C1, C2, C3 ke persamaan 1. Nah, makanya saya kasih angka di persamaannya. Maka kalian akan mendapatkan C4 sama dengan minus 2 kali setengah minus 2 kali 1 minus 2. Di sini akan dapat berapa tuh? 1. Jadi C4-nya adalah 1. Baik, kita sudah dapat nilai C1, C2, C3, dan C4. Nah, kita kembali ke TN. Maka TN kalian adalah, TN-nya tadi gimana? TN kita ini ya. TN-nya sini. Jadi ngitung sepanjang tadi itu untuk mendapatkan nilai C, sehingga kita bisa membangun TN, sehingga TN sama dengan C1 adalah setengah kali 2 pangkat N tambah
C2 berapa? 1 ya, 1 kali N kali 2 pangkat N. C3 adalah minus 2 kali 1 pangkat N tambah C4 adalah 1 N 1 pangkat N. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan, kita sederhanakan penulisannya menjadi 2 pangkat ini N-1 ya di sini ya, terus tambah N kali 2 pangkat N. Ini N-nya saya satukan di sini, 1 pangkat N kan 1 ya, 1 pangkat N 1 N minus 2. Nah, ini adalah N yang kita dapatkan. Ini penyelesaian relasi rekurensinya seperti ini, dan ini sama dengan kelas efisiensinya adalah big O N kali 2 pangkat N. Baik, ini agak panjang cara penyelesaiannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah hati-hati pada saat mencari nilai C di sini. Di sini ada 4 konstanta, maka kalian harus menggunakan 4 nilai Tn, T2, T3, dan T4 harus kalian cari dulu. Kemudian ya selesaikan menggunakan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai C1, C2, C3, dan C4 ya. Kemudian kalian akan dapatkan nilai Tn. Baik, demikian ini mengakhiri pembahasan kita untuk relasi rekurens linier non homogen. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke topik berikutnya. Baik, terima kasih.